Hey guys, akhirnya kita bisa ngobrol dengan selepas-lepasnya setelah 1 bulanan No Way Home dirilis. No Way Home ini memang benar-benar perfect menutup trilogi pertama dari Spider-Man MCU. Kalian semua jelas masih ingat bagaimana perjalanan Peter Parker di Homecoming. Seorang Peter Parker jelas berada di bayang-bayang Tony Stark sejak saat itu. Lalu di Spider-Man Far From Home ia harus kehilangan panutan sekaligus ayah bagi dirinya, tentu saja sosok Tony Stark. Sehingga kemudian di Far From Home adalah film yang sangat berat bagi seorang Peter Parker MCU. Nah, ternyata masalah di Spider-Man No Way Home ini hanya berjarak beberapa detik saja dari akhir dari Spider-Man Far From Home. Jelas sejauh ini transisi masalah yang dihadirkan benar-benar mulus sampai ke puncaknya yang ada di Spider-Man No Way Home. Intinya trilogi dari Homecoming ini adalah proses pendewasaan seorang Peter Parker yang tadinya masih sangat kekanak-kanakan, gegabah, dan penuh percaya diri. Di akhir Spider-Man No Way Home ia akhirnya benar-benar matang karena keadaan yang mengharuskannya. Tony Stark, Bibi May, dan juga orang-orang sekitarnya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Kini hanyalah seorang Peter Parker sebatang kara yang harus berjuang lagi dalam membangun hidupnya. Tentu sejauh ini kita benar-benar penasaran dengan kisah selanjutnya dari Spider-Man MCU ini. Tapi tahan, pembahasan seperti itu jelas sangat panjang dan akan kita buat satu video khusus saja agar lebih menarik. Secara keseluruhan kita lega selega-leganya melihat berbagai teori fans yang sempat kita ramaikan akhirnya terjawab dengan sangat mulus. Meskipun memang suasananya sedikit berbeda karena memang film-film yang digarap MCU memang biasanya sangat susah untuk dipatahkan teorinya. Tapi kolaborasi antara Sony dan juga MCU ini memang terkesan cukup mudah ditebak jalan ceritanya oleh para fans yang hari-harinya memang memburu detail-detail tentang No Way Home selama ini. Sudah bukan rahasia lagi kalau kita juga sangat senang kalau multiverse akhirnya benar-benar ada di Spider-Man No Way Home setelah kita tertipu di Spider-Man Far From Home. Bahkan kita diberi hadiah loh guys. Lewat multiverse, 3 Spider-Man dari era yang berbeda bersatu kembali dalam satu layar. Sebelum No Way Home, sama sekali tidak terfikirkan kita akan menyaksikan film yang paling bersejarah ini. Dimana Spider-Man Tobey Maguire bertemu dengan Spider-Man Andrew Garfield lalu berpelukan dengan Spider-Man Tom Holland. Rasanya sangat-sangat menyenangkan sekali masih bisa menyaksikan fan service sekeren ini. Sekali lagi terima kasih kepada sutradara Jon Watts, Kevin Feige, dan juga yang terpenting adalah Amy Pascal yang berjasa sanggup mendatangkan Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield lagi ke hadapan kita semua. Tapi sekarang mari kita tahan dulu haru kita. Sekarang saatnya Daily Screen akan ngebahas beberapa adegan-adegan ikonik yang menyimpan banyak sekali misteri. Ada banyak sekali easter egg ataupun detail menarik yang bisa saja kalian lewatkan setelah kalian menyaksikan Spider-Man No Way Home. Nah, daripada kalian penasaran, mari langsung saja kita mulai. Inilah Spider-Man No Way Home Breakdown Easter Egg. So sekarang mari kita langsung ke pembuka dari Spider-Man No Way Home. Di sini kita dibawa ke kejadian di mana Mysterio berhasil membuka identitas siapa Spider-Man sebenarnya. Narasi dari awal film ini dibawa begitu halus dan benar-benar membawa memori kita ke kejadian di Spider-Man Far From Home. Di awal film, kita langsung melihat bagaimana sosoknya Spider-Man lalu membawa MJ bergelantungan di antara gedung-gedung yang sangat tinggi itu. Tapi yang menarik dari gedung-gedung ini adalah ada sebuah banner kuning yang mencolok bertuliskan Rogers the Musical yang juga benar-benar ditonjolkan di series Hawkeye. Ide membuat musikal untuk Avengers ini sendiri sebenarnya dari sutradara series Hawkeye Rhys Thomas yang mengutarakan betapa kerennya kalau dibuatkan musikal untuk mengenang perjuangan para Avengers. Setelah itu, Kevin Feige akhirnya setuju dan ternyata ide tersebut diselipkan ke film MCU, tentu saja Spider-Man No Way Home. Latar tempat dari series Hawkeye sendiri memang sama dengan Spider-Man MCU. Selain Roger the Musical, ada banner besar dengan wajah Peter Parker setengah Spider-Man di sini. Nah, art ini sebenarnya mengacu ke dalam komik Spider-Man dan juga penghargaan untuk rekan Stan Lee yaitu Steve Ditko yang juga menciptakan karakter Spider-Man. Setelah berayun cukup jauh, akhirnya Peter Parker berhenti di atas jembatan Queensboro bersama dengan MJ. Nah, tahukah kalian kalau jembatan ini juga jembatan yang sama ketika adegan Green Goblin menjatuhkan MJ di Spider-Man pertama, tentu saja Spider-Man Sam Raimi. Jadi sejauh ini kita tahu kalau sutradara sengaja mencocokkan MJ MCU dengan MJ Sam Raimi agar menciptakan keterkaitan antar universe di MCU. Selanjutnya, saat Peter Parker keluar dari selokan menghindari kejaran helikopter, media, dan juga warga, di momen mereka keluar dari selokan ini, ternyata lokasinya adalah di depan toko kelontongnya Dalmar yang terus muncul sejak Spider-Man Homecoming. Meskipun di Spider-Man No Way Home Dalmar tidak muncul, tapi tokonya tetap saja muncul yang menandakan bahwa ia ini masih eksis di dunia Spider-Man MCU. Kedepannya tampaknya Dalmar ini akan tetap hadir dan masih ada di trilogi selanjutnya Tom Holland.
Di detail yang selanjutnya, sekilas kita juga melihat acara televisi yang berisi foto dari seorang Tony Stark. Namun, di bagian sampingnya ada teks yang bertuliskan The Department of Damage Control. Ya, ini merupakan departemen khusus yang ditugaskan untuk membersihkan kerusakan yang disebabkan oleh pertarungan para Avengers selama ini. Dimana, asal-usul munculnya Vulture di film Spider-Man Homecoming juga ada di momen ini. Nah, ternyata saat ini Damage Control sepenuhnya di bawah pemerintahan dan akan terus ada di MCU karena pemerintah saat ini benar-benar antisipasi karena akan ada kerusakan lain yang muncul jika ada serangan ke bumi. Yang saat ini kita duga kuat adalah nantinya akan terjadi di Secret Invasion bersamaan dengan kembalinya sosok Nick Fury yang mana saat ini warga bumi tahu kalau Nick Fury ini sedang tidak di bumi. Saat orang terdekat Peter Parker ditangkap untuk dimintai keterangan, di momen inilah pertama kalinya dalam sejarah kita tahu nama asli atau nama panjang dari seorang MJ. Selama ini kita taunya kalau MJ ini adalah Michelle Jones saja. Tapi di sini akhirnya kita tahu kalau nama sebenarnya dari MJ adalah Michelle John Watson. Pengungkapan nama asli MJ ini adalah angin segar untuk masa depan dari MJ di MCU. Di dalam komiknya, Michelle John Watson ini adalah kekasih utama ataupun istri dari seorang Peter Parker. Michelle John Watson muncul pertama kali di komik The Amazing Spider-Man edisi 25 pada tahun 1965, lalu mulai muncul lagi di edisi 42. Jadi kalau kita mengetahui nama aslinya sekarang, artinya ke depan MJ akan terus muncul yang pada akhirnya trilogi kedua dari Spider-Man MCU nanti Peter Parker dan juga MJ akan menikah seperti yang terjadi di dalam komiknya. Setelah kebingungan dituduh menjadi komplotan penjahat, Peter, Happy dan juga Bibi May akhirnya didatangi oleh pengacara yang membuat kita tidak siap kagetnya. Ya, pengacara tersebut adalah pengacara Matt Murdock versi Netflix yang akhirnya debut di awal Spider-Man No Way Home. Berbagai teori kita selama ini ternyata benar, universe Daredevil versi serial diboyong langsung ke semesta Marvel. Tapi sebenarnya kalau kalian baca komik dari Amazing Spider-Man issue bagian 219, kehadiran Matt Murdock sebagai pengacara Peter bukanlah hal yang mengejutkan lagi bagi kita semua. Di komik edisi itu, pernah diceritakan kalau Peter Parker pernah ditangkap karena masuk ke Pulau Riker yang sangat terlarang. Selanjutnya di momen tersebut, Matt Murdock lah mewakilinya di pengadilan. Matt Murdock punya hubungan baik dengan Spider-Man di dalam komiknya. Tapi tentu yang membuat kita kaget di versi live action ini adalah Matt Murdock masih di versi serial dan bisa dengan mudah join ke project MCU. Kedepannya, masa depan Daredevil di MCU masih sangat-sangat panjang. Ia akan hadir di berbagai project MCU. Saat ini, selain series yang berhubungan dengan dirinya, kabarnya Matt Murdock juga memiliki peran besar di series She-Hulk nantinya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, tunggu saja di konten-konten daily update kita selanjutnya. Beralih ke detail selanjutnya, ada yang menarik dari sisi seorang Bibi May. Di Spider-Man No Way Home, dia ini bekerja di organisasi semacam badan amal bernama Fist. Nah, Fist ini punya banyak sekali peran di dalam komiknya. Salah satunya, Fist ini juga adalah motif kejahatan dari Mr. Negatif. Yang terbaru dan juga penting, Fist ini juga hadir di game PS4 Spider-Man. Nah, di game ini juga diceritakan kalau sosok karakter Miles Morales juga menjadi bagian dari Fist dan juga menjadi sukarelawan. Artinya, ini juga awal kemunculan dari seorang Miles Morales di versi live action Spider-Man ke depannya. Nah, sejauh ini kalian pasti bisa berteori kalau ini adalah tanda-tanda kemunculan dari seorang Miles Morales dan bisa saja berhubungan dengan Tom Holland ke depannya akibat ia bertemu di Fist. Sekarang kita lanjut ke adegan Peter Parker ketika ia datang ke sekolahnya. Nah, di luar sekolah bahkan ada banyak sekali yang berdemo yang membela dan juga tidak membela seorang Spider-Man. Dan lagi-lagi sama persis seperti di trailernya, di sini kita melihat poster Peter Parker dengan tanduk iblis. Nah, poster ini tentu saja mengacu ke komik Spider-Man One More Day di mana Peter Parker pernah meminta bantuan Mephisto untuk menghidupkan kembali Bibi May yang pada akhirnya mengikhlaskan MJ dari hidupnya. Nah, apakah di trilogi selanjutnya Peter akan berpikir mengembalikan Bibi May juga? Ya, teori kita ini bisa saja terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin jika Peter mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang Mephisto. Di detail yang selanjutnya, di antara pendemo kita juga sempat melihat lagi karakter Betty Brant yang masih menjadi reporter sekolahnya. Nah, yang menarik kali ini, Betty Brant mengucapkan kata yang sangat penting, tentu saja, tangkap mereka Tiger. Nah, dialog seperti ini ternyata juga pernah diucapkan oleh MJ di akhir Spider-Man kedua Sam Raimi. Setelah menyaksikan No Way Home, kita baru sadar kalau dari awal saja sudah banyak sekali koneksi-koneksi langsung yang menjurus ke universe-nya Spider-Man Sam Raimi ataupun The Amazing Spider-Man. Sekarang mari kita berlanjut ke scene di dalam sekolah saat Peter Parker berbicara dengan gurunya. Nah, di bagian dinding ada sebuah mural yang mengumpulkan banyak sekali ilmuwan cerdas di masanya. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, di sana kita melihat ada Albert Einstein dan juga ilmuwan lainnya dari dunia nyata. Tapi yang menjadi menariknya adalah ada tokoh ilmuwan MCU yang berjajar di antara mural ini.
Di sana kita melihat ada sosok Howard Stark dan juga Hank Pym yang juga ikut mengambil bagian. Tampaknya sekarang ini, sejarah penemuan Howard Stark dan juga Hank Pym menjadi sangat dihargai dan menjadi pelajaran sejarah juga di sekolah-sekolah di MCU. Perbedaan yang sangat menarik, di Spider-Man Homecoming ada juga sebuah mural. Tapi di mural di Homecoming tersebut hanya ada sosok Howard Stark saja tanpa Hank Pym. Nah, dugaan kita, Hank Pym ini dianggap sangat berjasa karena memang berkat Pym partikel di Avengers Endgame, akhirnya Avengers ini bisa menyelamatkan kepunahan dan mengembalikan korban Snap Thanos. Makanya setelah itu, pemerintah memberikan penghargaan atas penemuan dari Hank Pym itu. Jadi saat ini kita bisa tebak kalau di Ant-Man and the Wasp Quantumania nanti, Hank Pym tidak lagi bersembunyi-sembunyi mengeluarkan kemampuannya. Ia bahkan akan diajak bekerja sama dengan pemerintah. Setelah itu kita langsung dibawa untuk melihat Peter Parker dan juga MJ yang tiduran di rooftop sekolahnya. Nah, di bagian belakang mereka, kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, di bagian pagar ada grafiti yang bertuliskan Ditko. Yap, Easter egg ini adalah Easter egg untuk Steve Ditko yang menciptakan karakter Spider-Man juga. Perlu kalian ketahui kalau Stan Lee, Jack Kirby, dan juga Steve Ditko terkenal bekerjasama untuk menciptakan Peter Parker Spider-Man. Bahkan Steve Ditko juga menciptakan karakter Doctor Strange yang juga dominan sekali di Spider-Man No Way Home ini. Saat Bibi May dan juga Peter Parker pindah ke apartemennya Happy, di dalam apartemen tersebut kita bisa melihat ada mainan Lego Death Star milik Ned dan juga Peter yang pernah muncul di Spider-Man Homecoming. Detail seperti ini benar-benar sangat menarik karena membuat penonton lebih relate untuk setiap filmnya. Terlebih lagi, memang bukan rahasia umum kalau film-film MCU selalu memberikan easter egg untuk universe dari Star Wars yang sama-sama dalam cakupan Disney. Kita beralih ke detail selanjutnya saat Peter Parker meminta bantuan dari Doctor Strange dan pergi ke Sanctum Sanctorum. Pertama kali di sini kita melihat Doctor Strange juga menggunakan jaket bertuliskan Columbia University. Nah, kalau kita membandingkan dengan di dalam komik, memang ada ketika ceritanya Doctor Strange ini berkunjung ke Columbia University. Bahkan di rubahan pun kita juga sempat melihat lagi ada hoodie Columbia University. Tampaknya di versi live action Doctor Strange juga pernah menjadi pengisi seminar dan sebagainya di universe ini. Ketika Peter Parker tiba di Sanctum Sanctorum, dia langsung disambut oleh Wong yang tampak sibuk sekali ingin pergi ke suatu tempat yang kita duga juga berhubungan dengan film Shang-Chi. Tapi di momen ini, Dr. Strange juga mengabarkan kalau saat ini secara formal yang menjabat sebagai Sorcerer Supreme bukanlah dia, melainkan adalah sosok Wong. Hal tersebut terjadi karena memang Wong tidak terkena Snap Thanos, sedangkan Dr. Strange ini baru kembali setelah 5 tahun Snap Thanos. Selama 5 tahun itulah, Wong akhirnya berjuang menjaga kekuasaan seorang Sorcerer Supreme. Karena tidak ada cara untuk mengembalikan Doctor Strange, maka Wong lah yang paling layak menduduki jabatan itu. Terlebih lagi, Wong juga ikut berjuang melawan Thanos sebelumnya. Jadi jelas sangat nyambung dengan kehadirannya di film Shang-Chi sebelumnya, mengapa Wong benar-benar sibuk sekali sampai-sampai berteman dengan Abomination. Ternyata peran Wong sangat besar saat ini guys. Meskipun saat ini Doctor Strange sudah kembali, Doctor Strange tampaknya enggan menerima jabatan tersebut karena memang terlalu penuh dengan aturan. Jadi setelah itu Doctor Strange ini bekerja di belakang layar saja membantu Wong dan ia bisa bebas bereksperimen dengan berbagai mantranya. Ketika Doctor Strange membaca mantra untuk dunia melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man, kejadian ini juga mirip seperti yang ada di komik The Amazing Spider-Man, di mana saat itu Peter Parker juga bertanya kepada Doctor Strange apakah semua orang bisa melupakannya kecuali MJ. Nah, di komik ini juga Peter Parker juga pernah mengungkapkan identitas rahasianya tepatnya saat event Civil War. Saat itu ia benar-benar menyesali keputusannya. Dia kemudian melakukan tawar-menawar dengan Mephisto untuk menulis ulang sejarah bahwa ia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Selanjutnya kemudian Mephisto ini menciptakan garis waktu palsu di mana Doctor Strange mengungkapkan mantra pengubah memori untuk membuat dunia lupa bahwa Peter Parker benar-benar Spider-Man. Kejadian ini terjadi tepatnya di komik The Amazing Spider-Man isu bagian 638 hingga 641. Yang menarik dari scene ini adalah bagaimana kerennya bentuk visual mantra Doctor Strange kali ini guys. Bentuknya seperti huruf rune yang ada di series WandaVision. Tentu belum pernah kita lihat di film-film sebelumnya gaya mantra seperti ini dari seorang Doctor Strange. Sudah jelas visual ataupun mantra seperti ini akan menjadi modal menyambungkan pertemuan antara Doctor Strange dan juga Scarlet Witch nanti di film Doctor Strange yang kedua. Setelah Peter Parker mengganggu mantra dari Doctor Strange, di momen ini Doctor Strange marah karena Peter sudah mengubah mantranya sebanyak 6 kali. Tapi kemudian Peter Parker menyangkal jumlah kesalahannya dan mengatakan bahwa dia hanya mengubah 5 kali mantranya. Nah, dialog ini sebenarnya dibuktikan di akhir Spider-Man No Way Home, di mana di sepanjang filmnya kita hanya melihat 5 villain yang hadir, tapi di mid-credit scene-nya kita justru diperlihatkan sosok Venom, di mana secara resmi Venom ini melengkapi jumlah kelompok Sinister Six. Artinya, ucapan Doctor Strange di sini tidak pernah salah. Peter mengganggunya sebanyak 6 kali sehingga muncullah 6 villain di hadapan mereka.
Hanya saja, Venom di sini benar-benar belum terlibat karena tampaknya Peter tidak bisa mendeteksi kedatangan Eddie Brock dan juga Venom, karena di momen ini Eddie Brock dan juga Venom tidak menyebabkan kekacauan dan hanya minum di bar saja. So sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya, yaitu scene di jembatan ketika Peter Parker mengejar petinggi MIT untuk memohon bantuan. Kalau kalian jeli tepat di scene ini, plat nomor yang digunakan oleh rektor MIT ini adalah 63ASM-3. Nah, kode plat nomor ini tentu saja menjurus langsung ke komik The Amazing Spider-Man isu bagian 3 yang dirilis pada tahun 1963. Di komik ini tentu saja mempersembahkan penampilan pertama Dr. Octavius yang tentu saja ditemui Peter Parker untuk pertama kalinya di Spider-Man No Way Home beberapa saat kemudian. Selain itu, taksi di dekat mobil rektor ini juga memiliki nomor 1228 yang juga merupakan ulang tahun dari seorang Stan Lee, yaitu pada 12 Desember. Jujur ada banyak sekali dari kalian yang menantikan cameo dari Opa Stan Lee, setidaknya wajah ataupun gambarnya saja. Namun memang tidak kita temukan karena bisa saja mereka benar-benar menghormati mendiang Stan Lee kali ini. Tapi beberapa detail tersembunyi masih kita temukan yang berhubungan langsung dengan seorang Stan Lee. Masih di momen kedatangan Doc Ock, di sini kita masih gagal fokus dengan jas yang digunakan oleh Peter Parker yang sangat mirip seperti milik Tobey Maguire di Spider-Man yang ketiga. Ternyata jenis jas ini memang terhubung dengan penampilan dari Tobey Maguire. Karena memang Tobey Maguire di sana menggunakan tipe jas ini di Spider-Man yang ketiga, sedangkan Tom Holland juga sama-sama mengenakannya di Spider-Man yang ketiga. Semua ini tentu saja adalah upaya untuk sinkronisasi agar istilah varian dari TVA tetap masuk akal untuk semua film-film MCU. Karena saat ini jatuhnya mereka ini adalah varian dari Spider-Man lainnya. Bahkan dasi Peter Parker yang terputus ini juga sangat mirip seperti dasi Tobey Maguire yang terputus di Spider-Man yang ketiga. Selanjutnya ketika Doc Ock menghadapi Peter Parker, sebelumnya dia juga sempat mengatakan sebuah dialog kekuatan matahari ada di telapak tanganku. Nah, dialog ini merupakan dialog callback adegannya di Spider-Man yang kedua sesaat sebelum ia berubah menjadi Doc Ock. Beralih ke detail selanjutnya, setelah kedatangan Green Goblin, di sini Peter Parker langsung dibawa oleh Dr. Strange ke Santum Santorum. Nah, selanjutnya Peter Parker berusaha untuk menyelesaikan semua kekacauan dengan meminta bantuan MJ dan juga Ned. Nah, di sini mereka diberikan ruang kerja di rubahan yang juga terdapat banyak sekali barang-barang aneh. Salah satunya panah yang dipegang oleh Ned ini, busurnya ternyata bukan busur panah melainkan adalah paku. Nah, busur paku ini bisa saja ini mengacu ke pemburuan vampir yang juga mempersiapkan Blade join ke MCU. Setelah itu ada juga kulkas aneh milik Dr. Strange, di mana di dalamnya ada banyak sekali makhluk dimensi lain bertebaran. Nah, isi kulkas ini tentu saja mengacu dengan adegan yang ada di dalam komiknya juga, di mana sempat diceritakan kalau Dr. Strange ini menyimpan makanan magis untuk tubuhnya agar tidak rusak akibat terlalu sering masuk ke dimensi lain. Selanjutnya Peter, MJ, dan juga Ned bekerja sama untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Ned dan juga MJ berkomunikasi dari base camp, sedangkan Peter mencoba untuk menangkap makhluk apapun yang muncul dari universe lain. Tapi sebelum itu, kita perlu membahas soal kostum baru dari seorang Spider-Man. Ternyata benar dugaan kita selama ini bahwa Dr. Strange juga ikut campur dengan teknologi dari Peter Parker. Dr. Strange ini membuat gelang Peter bisa berteknologi sihir untuk memindahkan para villain yang ditemuinya. Nah, suit hitam yang kita lihat ini ternyata benar-benar hanya bagian dalam kostum lamanya saja. Suit luar dari Spider-Man memang sempat dilempari cat hijau dan susah untuk hilang. Karena kejadian multiverse ini terjadi dengan sangat cepat, sehingga tidak sempat untuk Peter membereskan kotoran cat di kostumnya. Ternyata sesimpel itu ya guys. Oh ya, inspirasi membalikan kostumnya ini jelas mengingatkan kita dengan kejadian di Homecoming, di mana Peter dan juga Ned membajak sistem kostumnya agar tidak diawasi ataupun dilacak oleh Tony Stark. Ketika Electro muncul pertama kali, di sini kita juga melihat tampilan terakhirnya di Amazing Spider-Man yang kedua, di mana ia masih berwarna biru. Ternyata sebab kenapa Electro bisa menjadi manusia dan lebih keren di Spider-Man No Way Home ini, karena memang Electro pindah ke semesta lain yang memiliki energi yang jauh lebih banyak dan modern daripada universe di Amazing Spider-Man yang kedua. Akibat banyaknya aliran listrik inilah, akhirnya membuat Electro kembali bahkan dengan kekuatan yang lebih powerful lagi. Ketika Norman Osborn tiba di penjara Santum Santorum, Norman ini sempat mengatakan, "Anda tahu, saya sendiri adalah seorang ilmuwan." Nah, kata-kata ini adalah momen callback Norman Osborn di Spider-Man pertama Sam Raimi, di mana ia juga sempat mengatakan hal yang sama dengan Peter Parker. Di detail yang selanjutnya, karena Peter Parker MCU tidak membiarkan musuh-musuhnya mati, akhirnya Peter Parker merebut cube yang bisa mengembalikan setiap villain ini. Akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran antara Dr. Strange dan juga Peter Parker di momen ini. Di antara adegan kejar-kejaran ini, ada beberapa detail menarik yang terjadi.
Pertama, saat Dr. Strange mengeluarkan roh Peter dari tubuhnya ini adalah trik yang dilakukan oleh Ancient One. Namun menariknya, koneksi Peter dan juga tubuhnya akibat Spider Sense-nya itu membuat tubuhnya tetap bisa menghindar dari tangkapan seorang Dr. Strange. Tentu sejauh ini hanya Spider-Man lah yang bisa melakukan ini karena memang koneksi ke insting mereka yang sangat kuat. Yang kedua, saat Peter Parker dikejar oleh jubah dari Dr. Strange ini, jubahnya sempat berhasil menangkap seorang Peter Parker. Nah, momen ini benar-benar momen yang sangat keren untuk fans dari Spider-Man. Karena ini adalah momen callback dari penampilan Spider-Man di komik dan juga What If di mana Peter Parker mengenakan jubah Dr. Strange dengan tampilan yang sangat keren. Yang ketiga, saat Dr. Strange berlari mengejar Peter, di bagian sebelah kiri kalian bisa melihat sebuah lemari kios pajangan koran dengan deretan wajah wanita yang sama. Nah, sadarkah kalian di cover majalah itu ternyata dia adalah Liz Thomas. Ternyata di momen ini Liz Thomas, mantan pacar dari Peter Parker di Homecoming, sudah berhasil mencapai cita-citanya yang relate dengan cita-cita MJ versi Sam Raimi. Juga kalau kalian perhatikan teks di cover tersebut bertuliskan "He is a liar". Nah, tampaknya Lil Thomas ini masih belum bisa memaafkan kejadian yang ada di Homecoming. Kedepannya tampaknya masih ada kesempatan bagi karakter Lil Thomas ini muncul di trilogi kedua dari Spider-Man MCU. Di detail yang selanjutnya, ketika Peter Parker dibawa ke Mirror Dimension, di dalam kekuatan Mirror Dimension ini, kekuatan Dr. Strange tidak berdampak apa-apa dengan dunia nyata. Lalu di adegan ini, Dr. Strange sempat mengatakan bahwa di dimensi ini, ia memiliki kontrol penuh. Nah, sebenarnya, kata-kata dari Dr. Strange ini bisa saja kita kaitkan dengan dampak yang terjadi di film Dr. Strange yang kedua nanti. Kalau kalian sadar, seorang penyihir yang ada di Mirror Dimension sebenarnya membutuhkan kekuatan Dark Dimension untuk bisa menggunakan Mirror Dimension ini. Artinya, kalau Dr. Strange ini terlalu banyak menggunakan kekuatan Mirror Dimension dan menggunakan kekuatannya di dalam ini, maka dampaknya bisa memicu kekacauan lain. Dengan banyaknya kekuatan Dark Dimension digunakan, maka akan membagikan sesuatu yang lain yang mungkin saja yang sudah dilakukan oleh Evil Strange yang tidak jauh berbeda di film Doctor Strange yang kedua. Ketika momen Bibi May menawarkan minuman ke Dr. Octavius, memang ini adalah adegan yang sangat lucu. Tapi sebenarnya, Bibi May dan juga Doc Ock ini punya hubungan spesial kalau di dalam komiknya. Bibi May dan juga Dr. Octavius ini berkencan walau hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, di dalam komik The Amazing Spider-Man issue bagian 131, Bibi May memang benar-benar sempat menikahi Dr. Octavius. Terjadi perselisihan di momen ini dan akhirnya Spider-Man mencoba menghentikan pernikahan Bibi May dengan musuh bebuyutannya itu. Artinya, dalam satu scene ini adalah sebuah fan service yang luar biasa untuk penggemar komik dari Spider-Man. Yap, selanjutnya kita tiba di momen ketika Bibi May meninggal. Sebelum Bibi May meninggal, ia mengucapkan kata-kata wajib untuk setiap film Spider-Man. Ya, di trilogi Homecoming ini akhirnya Bibi May lah yang mengatakan kata-kata "With great power, there must also come great responsibility". Dengan fakta Bibi May mengatakan kata-kata ini, berarti secara resmi asal-usul Spider-Man MCU sudah di-reset ulang. Trilogi Homecoming menjadi asal-usul dari Spider-Man MCU. Jadi mulai saat ini kita tidak perlu menanyakan lagi di mana Uncle Ben berada di Spider-Man Tom Holland. Karena memang tidak ada Uncle Ben di universe ini, dan Bibi May yang belum menikah inilah yang menjadi sosok Uncle Ben bagi Spider-Man MCU. Berbicara soal kematian Bibi May di No Way Home ini, sebenarnya kejadian ini juga relate dengan yang ada di dalam komik One More Day. Di mana di sana Peter Parker mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Pengungkapan inilah akhirnya mengakibatkan Bibi May harus meninggal akibat ulah Kingpin yang menargetkan seorang Bibi May. Akhirnya, Peter Parker meminta bantuan Dr. Strange untuk menghapus ingatan orang-orang tentang identitas dirinya, serta meminta bantuan Mephisto untuk menghidupkan kembali Bibi May. Sebenarnya, kehadiran Mephisto ini benar-benar sudah sangat dekat di MCU, tapi sejauh ini kita benar-benar tidak tahu apa alasan MCU masih menahan sosok satu ini. Apakah ia akan muncul di proyek yang lebih besar lagi nantinya? Atau di Doctor Strange yang kedua? Silahkan kalian tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Momen yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Spider-Man Andrew Garfield, Tobey Maguire akhirnya muncul ke hadapan kita semua. Dan kemunculan mereka ini akhirnya dibarengi juga dengan musik tema sesuai dengan film mereka masing-masing. Dan tentu ini adalah sebuah fan service yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang sejarah film Spider-Man. Akhirnya, mereka bertemu dengan Spider-Man MCU lalu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka akhirnya bertemu dengan Spider-Man MCU lalu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di film ini. Sekarang mari kita loncat ke adegan di dalam lab sekolah. Saat mereka di lab sekolah ini, ada momen lucu ketika Ned menanyakan apakah ia punya varian di universe Spider-Man lain. Nah, Spider-Man Tobey Maguire kemudian mengatakan bahwa ia punya teman baik tapi hampir saja membunuhnya. Nah, di sini Ned benar-benar kaget dan momen lucu pun akhirnya terjadi.
Adegan ini juga ternyata mengacu dengan kejadian di dalam komik di mana Ned dituduh menjadi Hobgoblin. Sampai pada akhirnya Ned meninggal, barulah Peter Parker tahu sebenarnya Hobgoblin ini bukanlah Ned sejak awal. Artinya, ia tidak pernah mengkhianati temannya sendiri. Tentu kedepannya kita benar-benar berharap kalau trilogi selanjutnya Ned juga diceritakan seperti itu. Masih di dalam lab, ada banyak sekali adegan lucu terjadi di scene ini. Seperti ketika nama Peter Parker dipanggil, ternyata semuanya menjawab. Dan ini juga mengingatkan kita dengan meme-meme lucu Spider-Man di mana Peter Parker saling menunjuk dan juga heran. Buat kalian yang belum tahu, meme tersebut memang berasal dari series TV animasi pada tahun 1967 Spider-Man. Momen itu juga diciptakan kembali di Spider-Man Into the Spider-Verse. Yang paling kita suka dari adegan lab ini adalah bagaimana akhirnya harapan kita terjawab kalau memang nantinya 3 Spider-Man ini bertemu. Ini adalah soal pembahasan web shooter Tobey yang tidak membutuhkan alat pembantu. Web shooter alami Peter Parker ini dipertanyakan oleh Spider-Man yang lainnya. Memang keanehan seperti ini juga sama kontroversialnya dengan ide awal web shooter Spider-Man saat akan tayang pada tahun 2002 dulu. Tapi memang akhirnya semuanya berhasil menerima hal yang sulit dipercaya tersebut. Barulah pada akhirnya di The Amazing Spider-Man web shooter dibuat lebih masuk akal dengan alat bantu sampai sekarang. Tapi memang di antara yang lain, web shooter Tobey lah yang jauh lebih efisien karena sifatnya alami, jadi tidak mudah habis ataupun rusak seperti web shooter yang lainnya. Sekarang mari kita beralih ke momen-momen battle akhir di pembangunan patung Liberty. Nah, di sini kita sempat diperlihatkan adegan bagaimana punggung dari seorang Tobey Maguire kesakitan karena umurnya yang sudah tua dan lebih sering berayun. Adegan ini sekaligus juga mengkonfirmasi kalau Tobey tersedot ke universe Spider-Man bukan saat ia menghadapi Doc Ock, melainkan di momen-momen Spider-Man keempat yang gagal dibuat. Tapi sakit punggungnya ini juga callback momen untuk Spider-Man yang kedua di mana Peter Parker sempat melukai punggungnya ketika berayun di antara gedung. Di sela-sela obrolan mereka, di sini Spider-Man Tobey Maguire sempat mengingatkan kepada Spider-Man Andrew Garfield bahwa ia ini sebenarnya memang benar-benar menakjubkan atau luar biasa. Di momen ini Spider-Man Tobey Maguire tidak membiarkan sikap pesimis yang menghantui seorang Spider-Man Andrew Garfield. Nah jelas ini berkaitan langsung dengan apa yang terjadi di Amazing Spider-Man dan juga Amazing Spider-Man yang kedua. Di luar filmnya, Andrew Garfield juga dulu banyak dikritik dan juga diremehkan oleh para fans. Namun dengan kembalinya ia ke Spider-Man No Way Home seolah menampar semuanya. Penampilan Spider-Man Andrew Garfield di No Way Home menakjubkan dan dirindukan untuk kembali menjadi Spider-Man lagi. Bahkan hingga saat ini, tagar Make the Amazing Spider-Man 3 masih terus mengudara. Di sela-sela pembicaraan ini, Spider-Man Tobey Maguire juga sempat mengatakan tentang alien simbiot yang ia lawan. Tentu Spider-Man MCU dan juga Andrew Garfield belum pernah bertemu dengan lawan seperti itu. Dan tentu saja, pembicaraan seperti ini bisa saja mengacu untuk petunjuk kecil kalau ke depan, Spider-Man Tom Holland akan menghadapi Venom, dan juga kalau The Amazing Spider-Man 3 benar-benar terjadi, maka Andrew Garfield juga akan bertemu dengan Venom. Percakapan lucu juga terjadi soal Spider-Man MCU yang tergabung ke dalam kelompok Avengers. Percakapan ini menjadi lucu karena memang di universe Spider-Man lain mereka belum pernah dipertemukan dengan Avengers. Memang sempat diisukan kalau Spider-Man Andrew Garfield sendirilah yang mulai terhubung dengan Avengers karena memang jadwal rilis film mereka berdekatan. Namun memang semua itu sirna karena film ketiga mereka tidak pernah dibuat. Pertarungan pun terjadi antara Sinister Five dan juga 3 Spider-Man. Electro di sini menggunakan suit baru dan tampilannya ini benar-benar mirip seperti yang ada di versi komik. Selanjutnya ketika Doctor Strange keluar dari bayang-bayangnya, di sini kita tahu kalau waktu yang dibutuhkan dari kekacauan ini adalah 12 jam. Kemudian juga Doctor Strange mengatakan kalau dia tergantung di Grand Canyon selama 12 jam. Dan ini tentu saja merupakan karma yang didapat oleh seorang Doctor Strange karena sempat membuat Loki jatuh berjam-jam di film Thor Ragnarok. Di detail yang selanjutnya, saat Electro berhasil dilumpuhkan oleh Doc Ock, ia sempat berbicara ke Spider-Man Andrew Garfield bahwa ia sebenarnya menyangka kalau Spider-Man Andrew Garfield ini adalah berkulit hitam. Tapi ternyata tidak, dan Mac ini benar-benar yakin kalau pasti ada Spider-Man berkulit hitam di luaran sana ataupun di universe yang lainnya. Kalau kita melihat adegan seperti ini, jelas masa depan Spider-Man ke depan pasti akan memunculkan Miles Morales versi live action. Hal tersebut pasti terjadi, tapi entah di momen yang mana. Di sini kita benar-benar berharap kalau Miles Morales yang ada di Into the Spider-Verse suatu saat akan masuk ke universe Spider-Man live action. Lalu kemudian Miles Morales versi animasi ini memasuki portal perlahan berubah menjadi tubuh manusia dan muncullah Miles Morales versi live actionnya. Kalau kejadian tersebut terjadi, maka pasti akan sangat-sangat keren. Selanjutnya, callback yang paling memilukan terjadi di Spider-Man No Way Home adalah ketika Peter Parker Andrew Garfield menyelamatkan MJ setelah ia terjatuh dari patung Liberty.
Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak bisa ia lakukan di Amazing Spider-Man yang kedua ketika Gwen secara tragis jatuh dan mati di hadapannya. Lewat adegan ini juga memberikan kesempatan kepada Spider-Man Andrew Garfield untuk menjadi penutupan yang dia butuhkan, yang kemungkinan besar akan kita lihat jika ia mendapatkan film The Amazing Spider-Man yang ketiga. Loncat ke adegan akhir ketika momen-momen Doctor Strange menahan masuknya banyak villain-villain Spider-Man ke multiverse. Di sini kita sempat melihat ada bayangan yang sangat jelas, yaitu bayangan badak dan juga kalajengking. Tentu melihat bayangan ini kalian bisa langsung menebak kalau itu adalah Rhino dan juga Scorpions. Dua karakter ini juga sempat muncul di versi live action, yaitu Rhino di ending The Amazing Spider-Man yang kedua, lalu Scorpion McGargan juga sempat muncul di Homecoming yang diperankan oleh Michael Mando. Ya, pada akhirnya semua kekacauan berakhir setelah Peter Parker merelakan dunia melupakan dirinya, termasuk dengan MJ. Dan akhir dari Spider-Man No Way Home ini juga terjadi di komik One More Day, di mana Peter Parker meminta Mephisto lalu menukarkan kenangannya bersama MJ hilang. Pada akhirnya kejadian tersebut terjadi di akhir Spider-Man No Way Home yang membuat film ini sangat relate dengan kejadian di dalam komiknya. Hanya saja tidak ada sosok Mephisto di momen ini. Dan ya, akhirnya kita sampai di akhir dari Spider-Man No Way Home di mana Peter Parker tidak punya siapa-siapa lagi. Ia tentu harus berjuang dari nol lagi dan juga hidup di apartemen yang sangat sederhana. Kenyataan ini tentu mengembalikan jati diri dari seorang Spider-Man yang sebenarnya, di mana ia adalah superhero yang hadir dari bawah, bukan di balik bayang-bayang seorang Tony Stark. Dan akhirnya kita bisa melihat kostum baru dari Spider-Man MCU yang dibuat lewat mesin jahit apartemennya. Menariknya, kostum baru Spider-Man ini diadaptasi langsung dari Spider-Man klasik dari versi komik, lengkap dengan warna biru dan juga merah yang sangat cerah. Dan ya, akhirnya sejauh ini itulah beberapa detail yang paling menarik yang kita temukan sepanjang Spider-Man No Way Home. Tentu sebenarnya masih banyak detail menarik lainnya yang kita lewatkan, namun kita akan update di video lain jika easter egg itu menarik untuk dibahas. Salah satunya seperti easter egg dari Kraven the Hunter yang sempat muncul di Spider-Man No Way Home. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.